Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Hunata Putra. NPM saya 2355201151. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat analisis dan klasifikasi gambar menggunakan konvolusional neural network. Untuk langkah pertama, kita cari image. Terus kita klik import image dan kita juga klik image embedding. Kita klik dua kali, kita ambil dataset foldernya itu di dataset hewan, terus select folder. Kalau sudah, kita hubungkan ke image embedding. Oke, kalau sudah terhubung, coba kita lihat. Oke, sudah terhubung. Terus tuh kita cari lagi data sampel. Kita hubungkan ke image embedding. Untuk fixed propagation of datanya itu kita buat di 80%. Yang Stravity sample itu kita klik, terus kita sampel data. Kalau sudah, kita cari lagi yang namanya neural network. Kita hubungkan ke data sampel. Terus kita cari lagi yang namanya predictions. Kita hubungkan ke data sampel. Juga kita hubungkan ke neural network. Oke, kita cek dulu. Oke, kalau datanya sudah tersimpan, terus itu kita cari lagi yang namanya confusion matrix. Kita hubungkan ke predictions. Kita cari lagi yang namanya Emacs viewer. Kita hubungkan ke confusion matrix. Baiklah, kalau sudah kita lihat hasil akhirnya. Misalnya kita mau melihat foto anjing, kita klik anjing. Terus kita klik dua kali image viewernya. Oke, sudah muncul. Untuk size-nya itu bisa kita perbesar kecilkan sesuai keinginan kita. Oke, kalau misal kita mau lihat foto burung, kita klik burung, kita klik dua kali lagi image viewernya. Oke, selanjutnya kalau kita mau melihat foto kucing, sama seperti tadi. Nah, setelah yang bisa saya jelaskan, lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama itu, jelaskan perbedaan mendasar antara dataset training atau data latih dan dataset tes data uji dalam konteks praktikum ini. Mengapa penting untuk memisahkan kedua dataset tersebut? Jawabannya itu dataset training atau data latih merupakan data yang digunakan oleh model untuk belajar. Model akan melihat pola, fitur, dan label pada data ini untuk menyesuaikan bobot internalnya. Untuk datasetnya itu
merupakan data asing yang belum pernah dilihat model selama proses belajar. Gunanya adalah untuk mensimulasikan performa model di dunia nyata. Mengapa harus dipisahkan? Pemisahan ini penting untuk menghindari overfitting. Jika kita menguji model menggunakan data yang sama dengan data latih, model akan terlihat sangat akurat karena ia hanya menghafal jawaban, bukan benar-benar belajar atau mengenali objek. Untuk yang soal yang kedua, sebutkan 3 weaknet utama yang Anda gunakan dalam proses pemodelan CNN, ekstraksi fitur, pelatihan, dan pengujian. Jelaskan fungsi spesifik masing-masing widget dalam alur kerja Anda. Jawabannya itu saya menggunakan image embedding. Fungsinya itu untuk melakukan ekstraksi fitur. Widget ini mengirimkan gambar ke model CNN yang sudah diterlatih seperti Intuition atau VGG untuk mengubah gambar menjadi deretan angka atau vektor yang mewakili ciri visual gambar tersebut. Yang kedua itu neural network atau logistik. Fungsinya itu untuk melakukan pelatihan. Widget ini menerima angka-angka dari embedding dan belajar mengaitkan pola angka tersebut dengan label, misalnya anjing atau kucing. Yang ketiga itu tes atau score atau produktif tes dan score dan atau productions. Fungsinya itu melakukan pengujian. Widget ini membandingkan hasil prediksi model dengan label asli pada data uji untuk menghitung metrik performa seperti akurasi, F1 atau score, dan precision. Untuk soal yang nomor 3 itu, berdasarkan hasil Anda, berapa kali keseluruhan model yang didapatkan? Mana kelas hewan yang paling baik diprediksi oleh model dan kelas mana yang paling sering salah diprediksi? Hmm, Baiklah, untuk akurasi keseluruhannya itu 85%. Akurasi ini dapat dari total prediksi benar dibagi total seluruh data. Untuk kelas terbaik itu kelas dengan nilai true positif tertinggi. Biasanya angka diagonal utama yang paling besar. Misalnya kucing, karena model mampu membedakan ciri khas kucing secara konsisten. Kelas paling sering salah itu kelas yang memiliki nilai false positif atau negatif tinggi. Misalnya anjing sering salah diprediksi sebagai serigala karena kemiripan fitur visual secara fisik. Untuk soal yang nomor 4 itu, apa peran konvensional neural network atau CNN pada widget embedding? Mengapa tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 30 gambar? Jawabannya, peran CNN pada image embedding, CNN ini berfungsi sebagai filter, ekstraktor, atau pengekstrak fitur. Otomatis, ia memindai lapisan demi lapisan gambar, mulai dari mendeteksi garis, warna, hingga bentuk kompleks, atau mata, telinga, dan kaki, tanpa kita perlu mendefinisikan secara manual. Mengapa tidak melatih dari awal dengan 30 gambar? Yang pertama itu, data tidak cukup. CNN membutuhkan ribuan hingga jutaan gambar untuk bisa mengenali pola secara akurat dari nol. Yang kedua, transfer learning. Dengan menggunakan embedding, kita memanfaatkan model yang sudah pintar atau dilatih pada jutaan gambar seperti ImagineNet. 30 gambar sudah cukup untuk menyesuaikan pengetahuan model tersebut dengan kasus spesifik kita. Yang ketiga itu efisiensi waktu. Melatih CNN dari awal membutuhkan daya komputasi atau GPU yang besar dan waktunya sangat lama. Oke, baiklah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.